Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewanti, NIM 3219125. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian distribusi. Distribusi dapat diartikan sebagai membagikan, menyalurkan, dan menyebarkan, dan juga dapat diartikan sebagai pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa orang. Distribusi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas perekonomian di samping produksi dan konsumsi. Dan dalam ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan harta agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dengan NIM 3219126. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 13, yaitu tentang pengertian distribusi pendapatan. Ialah penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Pengertian distribusi pendapatan merujuk pada penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaian barang, jasa, dan bidang niaga. Pendapatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja, usaha, dan sebagainya. Sedangkan pendapatan dalam Kamus Manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, dan komisi, ongkos, dan laba. Distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau penyaluran harta dari empunya kepada yang berhak menerimanya, baik melalui proses distribusi komersial maupun melalui proses yang menekankan kepada secara aspek keadilan sosial. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap individu muslim maupun untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsa Eltami, NIM 3219129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu konsep distribusi pendapatan Islam. Yang kedua yaitu tujuan distribusi pendapatan. Tujuan distribusi pendapatan di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua yaitu untuk mensucikan jiwa dan harta. Yang ketiga untuk membangun generasi yang unggul. Selanjutnya sewa, upah, dan bunga dalam pendistribusian pendapatan Islam. Yang keempat, azas kodistribusi pendapatan dalam Islam. Azas distribusi ini terbagi pula menjadi 2 azas. Yang pertama azas kebebasan, yang kedua yaitu azas keadilan. Selanjutnya yang kelima, dampak distribusi pendapatan. Dampak dari distribusi pendapatan ini adalah pendapatan merupakan bagian terpenting dalam membentuk kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Monica Putri Delia, NIM 3219130 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang konsep distribusi pendapatan dalam Islam. Sebelum kita mengkaji distribusi pendapatan dalam Islam, kita harus mengetahui distribusi secara umum. Yaitu distribusi secara umum adalah proses menunjukkan bahwa penyaluran barang dari suatu produsen kepada konsumen, yaitu konsumen itu adalah masyarakat. Dalam Islam tidak mengkaji tentang dan mengedepankan ekonomi saja, juga bukan tentang kepemilikan. Bagaimana yaitu distribusi penggunaan potensi manusia, seperti penyalurannya zakat, sedekah, dan infak. Prinsip distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu keadilan dan kemerataan. Yang kedua yaitu prinsip persaudaraan dan kasih sayang. Yang ketiga, prinsip jaminan sosial. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nisa Talim, NIM 3219113. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Monica, yaitu mengenai efisiensi distribusi pendapatan.
Jadi efisiensi alokasi ini menjelaskan bahwa apabila segala sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai suatu efisiensi alokasi. Jadi kalau kita lihat dari pengertian dari distribusi pendapatan di dalam konsep Islam, yaitu distribusi yang adil itu tidak ada yang menzalimi dan tidak ada juga yang dizalimi. Kalau kita lihat dari konsep ekonomi konvensional, itu memaksimalkan utility setiap orang di dalam suatu kelompok. Jadi sekian presentasi dari saya, lebih yang kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizky Ratnasari, NIM 32191314. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, yaitu tentang distribusi pendapatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi distribusi pendapatan. Efisiensi distribusi pendapatan adalah perbandingan antara input dan output, yang mana kita mempergunakan input dengan sebaik dan setepat mungkin untuk menghasilkan output yang terbaik. Dalam Islam, efisiensi distribusi ini dikatakan yaitu sudah mencapai keadilan, yang mana kita mendistribusikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam konvensional, efisiensi dikatakan yaitu apabila sumber daya alam yang akan kita alokasikan sudah teralokasi secara habis, maka bisa kita katakan itu sudah mencapai efisiensi. Itulah perbedaan efisiensi antara konvensional dan efisiensi dalam Islam. Sebetulnya konvensional atau Islam itu sama-sama mementingkan keadilan, namun tolak ukur keadilan dalam konvensional dan Islam itu tentu berbeda. Adil dalam konvensional yaitu sudah tersalurkan secara merata, sedangkan dalam Islam itu adil maksud di situ yaitu apabila kita akan mendistribusikan itu kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika sudah teralokasi atau sudah terdistribusi secara sesuai dengan kebutuhan, maka tidak ada masyarakat yang merasa kekurangan, dan di saat itulah dikatakan bahwa distribusi itu sudah mencapai efisiensi. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.